Yari. Yo, pasukan boing-boing, jumpa lagi dengan gua Mr. D. Sebelum menceritakan episode kali ini, gua bakal mengingatkan episode kemarin, biar kalian kakak lupa. Di episode kemarin, di tengah-tengah medan pertempuran, sihir hitam Ghadra membuat Darkruel sedikit frustasi. Darkruel pun mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatannya untuk melenyapkan sihir milik Ghadra. Lalu, karena mana sihir telah habis, Ghadra dan Adalman balik dulu untuk melapor ke Sion. Demi untuk mengulur waktu, pasukan Adalman menahan para raksasa pasukan Darkruel. Setelah Adalman sudah pulih, dia menaiki Venti dan mengaktifkan sihir nekromansi. Sihir itu membangkitkan 2000 raksasa yang telah mati untuk menjadi pasukan Adalman, dan mereka disebut Dead Giant. Louis, Sion, Ghadra kagum dengan kehebatan Adalman. Sementara itu, pertarungan Glazor dan Albert semakin sengit. Mereka berdua tidak ada yang mau mengalah, dan mereka berdua menikmati pertarungan itu. Tapi di tengah-tengah pertempuran itu, Glazor mencoba memprovokasi Albert. Namun usahanya gagal. Albert gak mudah terpancing emosi. Karena gak ada cara lain, Glazor pun mulai serius dan mengeluarkan semua kekuatannya. EP Glazor yang tadinya hanya 2 juta, kini menjadi 10 juta. Di pertarungan yang lain, Vayne menggila dan menghancurkan segala musuh di depannya. Tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Sion bahkan merinding melihat kehadiran Vayne. Singkat cerita, mereka telah melakukan pembagian kelompok, yaitu Ultima yang akan menghadapi Vayne, Sion yang akan menghadapi Darkruel, dan Louis yang akan menghadapi Basara. Di saat lagi enak membantai pasukan musuh, Vayne melihat Adalman dan Venti. Vayne pun langsung menarik Venti dengan rantainya, dan Adalman terkena bogemnya Vayne. Duanya langsung tidak sadarkan diri hanya karena satu serangan. Vayne berniat membunuh Adalman sampai menjadi debu, tapi di situ muncul Ultima. Lalu pertanyaannya, apakah Ultima bisa mengalahkan Vayne? Siapkan cemilan, jangan lupa rebahan, and enjoy the video. Di situ, tanpa basa-basi, Ultima mengeluarkan sihir nuklir, yaitu Nuclear Cannon, yang sudah diperkuat dengan skill ultimate Poison King Samael. Tapi Vayne tidak bergerak dari tempatnya, dan anehnya, serangan itu nggak berpengaruh kepada Vayne, seolah-olah sihir itu lenyap sebelum mengenai Vayne. Dengan tatapan merendahkan, Vayne berkata, "Wahahaha, memang sulit ya menjadi orang lemah. Ngopimu kurang pahit, mainmu kurang jauh dek," ucap Vayne. Saat mendengar bacotan busuk itu, Ultima tidak terprovokasi. Dia tidak emosi sama sekali. Ultima terus memahami situasi pertarungan. Ultima pun memiliki spekulasi. Jika sihir tidak bekerja pada raksasa kuat seperti Vayne atau yang lainnya. Saat mengetahui hal itu, Ultima merasa informasi ini harus segera diberitahukan kepada Ruminas. Sementara itu, di sisi yang lain, Sion masih berada di atas tembok panjang untuk mengawasi pergerakan Darkruel. Sejauh mata memandang, Sion tidak bisa menemukan keberadaan Darkruel yang tiba-tiba menghilang. Seketika itu juga terdengar suara goib dari belakang Sion, dan itu adalah Darkruel. Darkruel berkata, "Kau terlalu meremehkanku, Sion." Saat mendengar suara goib itu, Sion menghadap ke belakang dan bertanya, "Bagaimana bisa kau berada di belakangku?" Darkruel pun menjawab, "Simpel saja, jika kau tidak bisa melihat langkahku, kau tidak pantas menjadi lawanku, Sion." Anehnya, Sion gak sadar diri jika dia sedang diremehkan. Dia gak kena mental sama sekali. Sion berkata, "Apakah kau yakin, Darkruel? Aku Sion, sang warlord, sekretaris paling montoknya Demon Lord Rimuru, akan membuktikan kelayakanku menjadi lawanmu." Sambil mengatakan itu, Sion mengangkat pedangnya ke arah Darkruel. Untuk meningkatkan kekuatannya, Sion juga mengaktifkan unique skill miliknya, yaitu Cook. Sion berteriak, "Minasan, menyingkirlah dari sini." Ghadra yang mendengar hal itu, responnya langsung satset. Ghadra menggiring semua orang untuk menyingkir agar tidak menghambat pertarungan Sion. Karena semua orang sudah menyingkir dari sekitarnya, Sion langsung bergerak ke arah Darkruel sambil mengayunkan pedangnya. Namun pedang Sion tidak bisa mencapai tubuh Darkruel. Pedang itu seolah-olah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan itu adalah aura pertempuran milik Darkruel. Sion tidak percaya serangannya tidak bisa menyentuh Darkruel. Dari sini sudah terlihat betapa jauh jarak kekuatan di antara mereka. Di situ Darkruel berkata, "Apakah kau belum sadar? Cepatlah menyingkir dari hadapanku, Sion. Aku hanya ingin melawan Ruminas."
Namun Sion tidak peduli, dia masih saja keras kepala dan ingin menantang Darkruel lagi. Sion terus-menerus menebas Darkruel dengan pedangnya. Tapi sekuat apapun Sion berusaha, serangan Sion tidak bisa menggores kulit Darkruel. Darkruel berkata, "Sudah kubilang, kau itu lemah, jadi cepatlah menyingkir dari hadapanku." Saat mendengar ucapan Darkruel tersebut, Sion tiba-tiba tidak bisa bergerak. Di satu sisi, Darkruel perlahan mulai berjalan mendekati Sion dan langsung meninjunya. Seketika itu juga, Sion terhempas dan menabrak tembok panjang sehingga membuat tembok runtuh. Meskipun terluka, tapi Sion masih tersenyum karena tiba-tiba muncul sebuah lingkaran sihir di kaki Darkruel. Di saat yang sama, tercium bau-bau bunga mawar dan muncullah seorang kimcil. Dia adalah Ruminas. Di situ Ruminas langsung mengaktifkan jebakannya. Ruminas berkata, "Matilah, Century Desecration." Ini adalah sihir dari kristalisasi doa-doa orang-orang yang percaya pada Ruminas. Jadi sistem sihir ini, semakin banyak orang yang percaya padanya, maka semakin gak ngotak pula sihir milik Ruminas. Dalam sekejap, sihir ini langsung mengenai Darkruel. Saat melihat hal itu, Ruminas berkata, "Kau terlalu sombong, Darkruel. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, kali ini kau pasti mati, Darkruel." Perlu kalian ketahui, Ruminas selalu memperhatikan medan pertempuran untuk menunggu timing yang pas demi memusnahkan musuhnya. Ruminas tahu jika dia berhadapan langsung dengan Darkruel, maka dia nggak akan bisa mengalahkan Darkruel. Oleh sebab itulah, Ruminas dengan sabar menantikan momen ini. Saat ini Ruminas sangat lega karena kesabarannya membuahkan hasil. Nggak lama setelah serangan Ruminas selesai, hal yang tidak terduga terjadi. Darkruel tidak terluka sama sekali. Sontak saja Ruminas terkejut melihat hal tersebut karena sihir kuat yang dia keluarkan tidak berarti apa-apa di hadapan Darkruel. Di situ Darkruel berkata, "Kau benar Ruminas, aku terlalu sombong dan ceroboh. Tapi itu tidak masalah karena seranganmu tidak dapat melukaiku dan kini giliranku untuk menyerangmu Ruminas. Bersiaplah atau kau akan mati." Di satu sisi, Adalman mulai terbangun dari pingsannya setelah terkena bogem dari Fen. Adalman heran kenapa tulang hidup seperti dirinya bisa terluka parah hanya karena satu serangan. Tulang di sekujur tubuhnya retak dan jubah sucinya berlumuran tanah. Kini Adalman mulai bangkit. Dia menatap pertarungan Ultima melawan Fen. Ultima terus menyerang Fen dengan bogemnya hingga Ultima kelelahan. Padahal Ultima tahu sendiri resiko pertarungan jarak dekat, yaitu jika Ultima terkena satu saja pukulan Fen, bisa dipastikan Ultima tidak akan sanggup untuk berdiri lagi. Di satu sisi, saat tubuhnya dipukuli Ultima, Fen tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Fen mencoba membalas tinju Ultima, tapi karena Ultima terlalu lincah, tinju Fen tidak pernah mengenai Ultima. Dari sini Adalman sadar jika raksasa pada tingkat tertentu seperti Fen bisa membatalkan serangan sihir lawan mereka dengan seenak jidatnya. Adalman yang sudah mengetahui jika Ultima sudah mencapai batasnya, Adalman pun menghampiri Venti. Awal pembicaraan, Adalman basa-basi busuk dulu, tanya kabar. Dan diketahui Venti sudah baik-baik saja dan berubah ke wujud manusianya. Itu adalah kemampuan Venti yang bernama Super Recovery, yang dapat dia gunakan sehari sekali, yang efeknya untuk menghilangkan semua luka berat di tubuhnya. Obrolan masih berlangsung. Di situ Adalman pun berbicara ke intinya. Jika mereka berdua tidak segera membantu Ultima, maka Ultima bisa jadi almarhum. Adalman berkata di hadapan Venti, "Yari-yari, aku akan menunjukkan kepada mereka apa itu baku hantam." Sontak saja saat mendengar hal itu, Venti kaget. "Nani?" Suara dalam hati Venti bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang tulang menghajar musuh? Venti berpikir Adalman sepertinya lagi ngelantur dan mungkin kepalanya habis terbentur, makanya nggak waras. Di satu sisi, saat Adalman menatap Venti yang lagi keheranan, Adalman pun menjelaskan jika dia dulu adalah seorang guru tinju suci, yang tentu saja dia adalah seniman bela diri, kayak Baku itu. Adalman sengaja tidak pernah menunjukkan bogemnya karena dia mager. Kalian tahu sendirilah, udah ada Albert Einstein yang jadi bodyguardnya Adalman. Ini pertama kalinya Venti mengetahui jika Adalman adalah seorang genja. Padahal Venti sudah ratusan tahun bersama Adalman, tapi dia tidak tahu apa-apa.
Sejenak Wenty masih bingung, karena walaupun Adalman seorang seniman bela diri, bukan gak mustahil tulang meninju seorang raksasa yang dianggap dewa jahat. Hal itu sungguh gak masuk akal bagi Wenty. Adalman pun menjelaskan jika dia bisa melakukan ritual sesat agar Wenty dan Adalman bisa bersatu dalam satu tubuh. Wenty gak percaya tentang ritual ngibul tersebut. Wenty hendak bertanya, tapi Adalman tanpa basa-basi memulai ritual sesat itu. Dalam sekejap Adalman merasuki tubuh Wenty. Namun dalam kasus ini berbeda. Pada umumnya orang kerasukan yang dirasuki dia tidak sadar, tapi di sini Wenty masih sadar. Cuma yang mengendalikan tubuhnya hanyalah Adalman. Bukan hanya itu saja, tubuh Wenty berubah menjadi Adalman saat muda, yaitu seorang pria berambut hitam sambil mengenakan pakaian pendeta. Sang Genalor dengan tubuh kuat mana besar siap memberikan bogem kepada musuhnya. Wenty yang melihat ketampanan Adalman, akhirnya dia percaya tentang semua yang dikatakan Adalman. Dan kini Wenty sudah ikhlas, tubuhnya digunakan Adalman untuk bertarung. Di satu sisi, Adalman sangat bahagia, bahkan dia dengan percaya diri yakin jika dirinya pasti bisa mengimbangi Zegion dalam urusan bertarung. Senyuman menakutkan terpancar dari wajah Adalman, tapi tetap saja Fen adalah musuh yang tangguh, menganggapnya remeh sama saja bunuh diri. Dan dengan ini Adalman mulai menuju Fen dengan berlari. Adalman gak sabar ingin membuktikan 12 Guardian Lord Rimuru-sama kepada Fen. Di satu sisi di pertarungan Ultima dan Fen, Ultima masih terus berpikir mengalahkan Fen, dan tiba-tiba terlihat dari kejauhan jika Ruminas telah melancarkan sihir disintegration terkuat. Ultima yang melihat hal itu, dia mendecakkan lidahnya, karena dengan ini misi Ultima telah gagal total. Dia telah terlambat memberitahu Ruminas jika sihir nggak akan berpengaruh pada raksasa tingkat tertentu. Fen juga tertawa saat melihat ekspresi Ultima. Fen memberitahu Ultima jika para raksasa tingkat tinggi memiliki Magic Naflayer yang bisa memblokir serangan sihir. Namun tiba-tiba Ultima ingat jika sihir hitam yang dikeluarkan Gadra bisa membuat Darkruel merasa khawatir. Ultima pun ingin mencoba hal yang sama pada Fen. Ultima berkata, "Matilah kau Fen, Nihilistic Vanishing Heal." Tapi tetap saja serangan itu lenyap hanya karena mengenai aura pertempuran Fen. Di situ Fen merasa Ultima terlalu memandang rendah dirinya jika sihir rendahan seperti itu bisa melukainya. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sihir nggak akan berpengaruh padanya. Ultima sudah mentok, gak tahu harus berbuat apa. Pikiran untuk khawatir kepada Ruminas gak ada lagi, karena nyawanya sedang diambang tanduk juga. Seperti pahlawan yang datang terlambat, Adalman tiba-tiba datang dengan tampang seperti opa-opa Korea. Adalman berkata, "Ultima-san, maaf membuatmu menunggu," ucap Adalman. Ultima pun bertanya, "Siapa kau?" Adalman pun menjelaskan tentang dirinya. Dengan komunikasi berkecepatan tinggi, oleh akselerasi pikiran, mereka sudah mengatur rencana untuk menyerang Fen. Dan pembagian peran antara keduanya sudah ditentukan. Adalman berada di barisan depan melawan Fen, sedangkan Ultima di belakangnya. Ultima kini mulai percaya diri lagi jika mereka berdua pasti bisa mengalahkan Fen. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye bye.